masa nifas. Di mana masa nifas itu adalah masa purpurium, yaitu masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Nifas dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah purpurium dini, di mana purpurium dini itu yaitu ibu udah bisa duduk, berjalan, dan yang kedua adalah purpurium intermediate, di mana pemulihan organ-organ kembali seperti semula, seperti hamil. Dan yang ketiga yaitu remote purpurium. Ini diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila ibu selama kehamilan mengalami komplikasi. B yaitu adaptasi fisiologis pada masa nifas. Nah, di perubahan pada sistem reproduksi, yang pertama adalah uterus. Ibu-ibu bisa lihat ini uterusnya dari awal bayi lahir, ari-ari lahir, 1 minggu, dan 2 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Ini akan berangsur-angsur pulih. Selanjutnya, di adaptasi perubahan reproduksi ada D, cervix, di mana merupakan bagian dasar dari uterus dan bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. C, yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar, di mana vagina juga berfungsi sebagai saluran tempat dikeluarkan sekret yang berasal dari kapum uteri selama masa nifas yang disebutnya lohea. Nah, saya mau menjelaskan tentang karakteristik lohea dalam masa nifas. Nah, ini adalah lohea, di mana ada lohea rubra, lohea sanguinolenta, lohea serosa, lohea alba, dan berbeda-beda warnanya yang keluar. Yang pertama lohea rubra, yaitu timbul 1-2 hari, biasanya berwarna merah segar. Kedua yaitu lohea sanguinolenta, yaitu timbul ke hari ketiga sampai ke-7, dan timbul di hari ketiga sampai 7 berupa darah bercampur lendir, masih darah segar ya. Dan yang ketiga yaitu lohea serosa, di mana timbul setelah 1 minggu postpartum dan berwarnanya udah agak kekuning-kuningan. Yang keempat yaitu lohea alba, di mana timbul setelah 2 minggu postpartum dan merupakan cairan berwarna keputih-putihan. Ibu lihat gambarnya ya. D yaitu vulva. Vulva itu mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar. Dari hari pertama, vulva dalam keadaan kendur, dan setelah 3 minggu, vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol kembali. Dan E yaitu payudara, di mana payudara mengalami perubahan, yaitu satu, perubahan penurunan kadar progesteron secara cepat karena akan meningkatkan kadar hormon prolaktin. Terus kolostrum sudah ada saat persalinan. Setelah itu payudara menjadi besar dan keras karena mengalami sebagai tanda mulainya proses laktasi. Selanjutnya yaitu perubahan pada sistem urinaria, di mana buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama, dan kemungkinan terdapat spasme sphincter dan edem leher buli-buli sesudah bagian ini mengalami kompresi antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan. Dan urin dalam jumlah besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. Selanjutnya yaitu komponen urin. Diuresis postpartum dalam 12 jam pasca melahirkan, ibu muncul membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama ia hamil. Selanjutnya diuresis postpartum, yaitu kehilangan cairan melalui keringat dan peningkatan jumlah urin menyebabkan penurunan berat badan sekitar 2,5 kilo selama masa postpartum. Uretra dan kandung kemih, yaitu trauma dapat terjadi pada uretra dan kandung kemih selama proses melahirkan, yakni sewaktu bayi melewati jalan lahir. Distensi kandung kemih yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat menyebabkan perdarahan dan berlebih karena keadaan ini bisa menghambat uterus berkontraksi dengan baik. Dengan mengosongkan kandung kemih secara adekuat,
tonus kandung kemih biasanya akan pulih kembali dalam waktu 5-7 hari setelah bayi lahir. Terima kasih.